Dan dari hasil Sinteyong bersama timnas Indonesia, mari kita bersama-sama melempar telur ke Sinteyong. Sayang sekali harus tercoreng clean sheet-nya dengan gitu. Sudah jatuh tertimpa tangga, itu masalah nggak habis-habis buat Liverpool. Dan kebetulan keduanya sempat berantem pada saat derby della Madonnina kemarin. Selamat datang kembali di Airplay, di mana kita akan merecap berita-berita olahraga dan sepak bola di akhir pekan. Ya lewat dikit lah. Dari 2018 dilemparin telur pada saat pulang dari Rusia, padahal sudah berhasil mengalahkan Jerman di Piala Dunia dan sampai dianggurin sama KFA PSSI-nya Korea Selatan atas perpanjangan kontraknya Sinteyong, dan kemarin berhasil mengirim pulang Korea Selatan, negaranya sendiri, dari 8 besar Piala Asia U23 dan memutuskan Korea Selatan untuk selalu tampil di Olimpiade cabur sepak bola sejak 1988 dan tidak terjadi lagi putus oleh Sinteyongnya. Saudara-saudara sekalian, itulah Sinteyong, pelatih timnas Indonesia kita yang harus kita banggakan. Dia berhasil membawa Indonesia ke semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Namun sayang sekali di semifinal Indonesia harus mengakui keunggulan Uzbekistan 0-2. Karena bisa dibilang kita kalah dari segala sisi. Sinteyong mungkin belum bisa berhasil membawa Indonesia ke final Piala Asia U23. Namun perjalanannya patut kita apresiasi. Tiket Olimpiade masih memiliki 2 nyawa lagi. Antara kita berhasil meraih peringkat ketiga atau kita melakukan playoff melawan Guinea di Paris nanti. Dan dari hasil Sinteyong bersama timnas Indonesia, mari kita bersama-sama melempar telur ke Sinteyong. Karena apa? Karena Sinteyong berhasil memecah telur, membawa Indonesia ke semifinal Piala Asia U23 pertamanya. Dan jangan lupa lempar bunga apresiasi dan juga kita lempar kontrak perpanjang lebih panjang dari 2027. Panjangin lagi. Karena kapan lagi kita bisa melihat timnas Indonesia bermain di Olimpiade cabang olahraga sepak bola. Terakhir cabang olahraga sepak bola bermain di Olimpiade itu tahun 1956. Lama banget. Dan kita semoga akan merasakannya lagi. Oke, pindah ke belahan dunia lain, yakni di Inggris. Ada perebutan gelar juara yang sepertinya menyisakan 2 tim. Ya, karena Liverpool kepleset. Dan nggak tahu ini bukan kepleset ya, kayaknya emang mereka jalan mundur. Liverpool yang awalnya di awal musim berharap mini quadruple malah dapat mininya doang alias Piala Carabao Cup. Oke, mungkin berhasil membawa Carabao Cup. Tapi menuju akhir tahun kok malah turun dan ya malah mundur jatuhnya. Udahlah tersingkir dari FA Cup, udah gitu tersingkirnya kena comeback lawan MU. Digelindingin sama Atalanta di Europa League. Di Premier League terjun payung. Ini Liverpool kayaknya emang apa sih? Sedangkan Arsenal dan Manchester City kejar-kejaran. Ya, Manchester City masih punya 4 laga dan Arsenal masih punya 3 laga tersisa. Dan Arsenal lagi di puncak klasemen sementara. Dan Manchester City ada di peringkat kedua dengan poin yang ada bisa Anda lihat di sebelah kiri saya. Oke, Arsenal berhasil memenangkan laga derby London Utara dengan yakin tapi jantung kurang aman. Dikarenakan setelah unggul 0-3 di babak pertama lewat gol Bukayo Saka, Kai Havertz, dan gol bunuh diri Højbjerg. Babak kedua rasanya emang bagian deg-degannya lebih kenceng. Babak kedua fans Arsenal harus melihat kesalahan dari David Raya ya. Yang ya itu sangat amat harusnya nggak terjadi sih. Sayang sekali harus tercoreng clean sheet-nya dengan gitu. Ditambah lagi di menit 87 Son berhasil mencetak gol dari titik putih setelah Declan Rice dinyatakan melakukan pelanggaran. Tapi tenang aja, skor akhir 2-3 untuk kemenangan Arsenal, jadi berhasil membawa pulang 3 poin. Dan Manchester City juga berhasil menang 0-2 di kandang Nottingham Forest lewat gol Erling Haaland dan Joshua Gvardiol. Namun sayangnya Manchester City harus kehilangan pemain pentingnya, yakni sang kiper Ederson yang keluar dari lapangan atau pulang itu pakai penyangga di tangan. Jadi ya semoga cepat sembuh. Tapi ada hal positif juga, yakni Erling Haaland yang berhasil mencetak gol. Dia mengambil posisi pertama lagi urusan top scorer di Liga Inggris musim ini dengan 21 gol. Jadi top scorer sementara masih Erling Haaland. Gila, musim lalu dia, musim sekarang dia juga. Dan untuk fans Liverpool sebenarnya nggak usah sedih-sedih amat walaupun berhasil, ini nggak tahu berhasil apa gagal ya. Karena main imbang 2-2 atas West Ham. Terus pemain andalan kalian Mohamed Salah sama Jurgen Klopp malah berantem. Dan ya itu rasanya udah kayak bisa dibilang sudah jatuh tertimpa tangga. Itu masalah nggak habis-habis buat Liverpool. Tapi tenang aja sekarang ya di belakang sini ada calon pelatih Liverpool baru, yakni Arne Slot. Karena Liverpool akan punya pelatih kepala baru, Arne Slot, yang akan mengisi slot yang ditinggal Klopp.
Dan semoga slot ini cukup klop untuk para pemain Liverpool lainnya. Dan untung-untungnya aja bisa gacor. Apalagi Liverpool memastikan diri lolos ke Liga Champions musim depan setelah Arsenal berhasil mengalahkan Tottenham. Jadi secara matematika Liverpool lolos Liga Champions. Tapi kalau timnya lagi hancur gini, apa nggak jadi badut nantinya ya? Tapi intinya di Liga Inggris ini pertanyaannya siapa yang akan menjadi juara? Apakah Arsenal atau Manchester City? Dan siapa yang akan parade? Tapi yang pasti di kota Milan sudah dilaksanakan parade yang merayakan Scudetto ke-20 Inter Milan. Tapi ini malah parade Inter yang berujung bisa jadi denda. Inter baru merayakan kesuksesan meraih Scudetto 1 pekan setelah Derby della Madonnina. Tepatnya pada pertandingan melawan Torino di Giuseppe Meazza. Ya sebenarnya di situ-situ aja mainnya. Inter menang 2-0 atas Torino pada laga ke-34 Serie A. Kedua gol Inter dicetak oleh mantan pemain AC Milan, Hakan Çalhanoğlu. Jadi pada saat setelah pertandingan itu Inter Milan langsung naik ke bus atap terbuka untuk parade keliling kota Milan. Namun yang menjadi sorotan adalah spanduk yang dibawa oleh Denzel Dumfries. Sebenarnya spanduknya sih bukan spanduknya Denzel, tapi jadi si Dumfries itu ngambil dari para Intristi, ya para fans Inter Milan yang membuat spanduk itu. Cuman si Dumfries itu dengan PD-nya mengangkat spanduknya, dan spanduk itu menunjukkan kalau Dumfries itu kayak jadi majikannya Theo Hernandez itu yang wingback juga tapi dari klub rival AC Milan. Dan kebetulan keduanya sempat berantem pada saat Derby della Madonnina kemarin karena dua-duanya juga sama-sama kena kartu merah. Dan aksi yang dilakukan Dumfries tersebut tidak luput dari perhatian otoritas sepak bola Italia atau FIGC. Dan menurut jurnalis Italia Daniela Mari, FIGC akan melakukan penyelidikan dan kemungkinan sekali Dumfries akan terkena denda. BTW Dumfries sama Theo bakal ketemu ya di Euro 2024 nanti karena kebetulan Belanda sama Prancis satu grup. Dan beralih ke berita terakhirnya. Di Bundesliga, Bayer Leverkusen yang sudah menjadi juara memperpanjang tren tak terkalahkannya jadi 46 pertandingan. Kemarin Leverkusen hampir kalah setelah tertinggal 2 gol dari Stuttgart di menit 57. Ya, udah ketinggalan 2 gol. Bayer Leverkusen masih bisa mengejar. Bayer Leverkusen berhasil mengejar lebih tepatnya di menit 90 plus 6 lewat gol Robert Andrich. Satu gol ini membuat Bayer Leverkusen menjadi salah satu tim yang berbahaya di menit akhir. Karena secara mereka berhasil mencetak 17 gol di menit 89 ke atas seluruh kompetisi. Ini menjadi bukti biasakan nonton bola sampai muncul presenter. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Apakah penalti diulang kayak Justin Hapner? Apakah ada gol menit akhir kayak begini? Atau ada kayak zaman Manchester United lawan Brighton? Nggak tahu. Jadi biasakan nonton bola sampai presenternya muncul. Peluit panjang gua nggak cukup. Oke, segitu aja berita RP hari ini. Sampai bertemu di Airplay selanjutnya. Let's go.